Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu dengan kami kelompok 10 dari mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD. Di sini kami akan membahas tentang peran kepemimpinan transformasional kepala sekolah dalam peningkatan mutu sekolah. Sebelum mengenal lebih lanjut pembahasan kali ini, alangkah baiknya mengenal terlebih dahulu pemateri pada pembahasan kali ini. Yang pertama ada Diding Aji Setiabudi dengan NIM 2209212 dan ada Misbahuddin Nur Fazri 2202761 dan terakhir ada saya sendiri Vina Hoirunisa dengan NIM 2209011. Topik pada pembahasan kali ini ada beberapa poin yang akan dibahas. Yang pertama, kepemimpinan. Yang kedua, peningkatan mutu sekolah. Yang ketiga, perubahan atau transformasi. Yang keempat, strategi perubahan. Yang kelima, kendala yang menghambat pemimpin. Yang terakhir atau yang keenam, kepala sekolah. Oke, topik pertama akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu apa sih kepemimpinan? Menurut Wibowo 2015, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain melalui komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk menggerakkan orang-orang tersebut agar dengan penuh pengertian, kesadaran, dan senang hati bersedia mengikuti kehendak-kehendak pemimpin itu. Yang kedua, peningkatan mutu sekolah. Perubahan zaman yang semakin cepat mengakibatkan berubahnya semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Sekolah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal bagi masyarakat harus selalu melakukan perubahan untuk peningkatan mutu pendidikan. Mutoha 2013-124 menyatakan peningkatan mutu sekolah pada hakikatnya adalah suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan dengan jalan pemberian kewenangan dan tanggung jawab pengembalian keputusan kepada kepala sekolah dengan melibatkan partisipasi individual, baik personal sekolah maupun anggota masyarakat. Peningkatan mutu merupakan kerja keras yang harus mendapatkan dukungan dari semua warga sekolah. Mutu suatu sekolah tidak hanya dilihat dari seberapa banyak sekolah tersebut mendapatkan prestasi. Menurut Sobiri 2016, kualitas sekolah tidak serta-merta hanya dilihat dari lulusan yang dihasilkan dan dapat melanjutkan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Namun kualitas sekolah juga ditentukan oleh faktor-faktor lainnya, yaitu bagaimana proses belajar mengajar yang dijalankan di sekolah, bagaimana mengelola pendidikan dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen pendidikan, dan beberapa faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan. Sekolah yang memenangkan persaingan di masa mendatang adalah sekolah yang mampu dengan cepat merespon terhadap perubahan. Sekolah diharapkan mampu membuat perubahan yang didesain agar lebih responsif pada lingkungan. Artinya, perubahan perlu dilakukan oleh suatu sekolah sesuai dengan kebutuhan lingkungan sehingga tidak ditinggalkan oleh masyarakat. Untuk itu, peran pemimpin sangat diperlukan suatu organisasi, khususnya peranan dalam membantu proses perubahan. Selain peranan yang dibutuhkan dalam proses perubahan, kepala sekolah juga harus memiliki strategi yang matang agar perubahan tersebut benar-benar terwujud dengan lahirnya inovasi-inovasi baru yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Menurut Wibowo, perubahan adalah transformasi dari keadaan sekarang menuju ke keadaan yang diharapkan di masa yang akan datang, suatu keadaan yang lebih baik tentunya. Perubahan merupakan suatu wujud nyata dari kehidupan yang mampu mendorong atau memotivasi seseorang untuk mengubah sesuatu menjadi berbeda dari sebelumnya melalui sebuah proses yang dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Perubahan tersebut dapat dikelola oleh pemimpin melalui kepemimpinannya. Wibowo juga menyebutkan beberapa peran pemimpin dalam membawa perubahan kepada organisasinya meliputi
menciptakan hubungan kerja efektif. Yang kedua, pergeseran fungsi manajer. 3. Memimpin dengan contoh. 4. Mempengaruhi orang lain. 5. Mengembangkan teamwork. Dan 6. Melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. 7. Menjadikan pemberdayaan kepada bawahan sebagai way of life. Dan 8. Membangun komitmen. Nah, selain perannya yang besar dalam membawa perubahan, seseorang pemimpin juga harus mempunyai strategi yang matang untuk mewujudkan perubahan tersebut menjadi nyata. Ketidakmampuan pemimpin dalam menyusun strategi perubahan dapat berakibat pada kegagalan. Menurut Wibowo, ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh pemimpin perubahan. Antara lain, yang pertama, pemimpin harus melakukan akselerasi atau percepatan perubahan di masa depan. Nah, yang kedua, pemimpin harus menjadi sentral atau pusaran dalam perubahan. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki langkah-langkah yang sangat jelas dalam memimpin suatu perubahan. Yang keempat, pemimpin harus bisa menyeimbangkan antara perubahan dan kontinuitas. Dan yang kelima, pemimpin itu harus bisa meningkatkan kepuasan para pekerja. Melalui peran dan strategi yang digunakan oleh pemimpin, maka akan terciptalah sebuah inovasi yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Menurut Suharsa Putra, inovasi pendidikan meliputi segala sesuatu kebaruan yang mampu membawa lembaga pendidikan menjadi lebih bermutu dalam menyelenggarakan proses pendidikan atau pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini dapat tercermin dari output lulusan yang berprestasi maupun outcome yang bermanfaat bagi masyarakat. Untuk selanjutnya, ada kendala yang menghambat pemimpin. Kaufman pada tahun 1985 mengatakan bahwa kegagalan suatu organisasi dalam melakukan perubahan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu 1. Hasrat untuk mempertahankan kestabilan hidup bersama. Pemimpin seringkali menghadapi tekanan untuk mempertahankan kondisi yang sudah ada karena dianggap sudah berjalan baik atau karena adanya ketakutan terhadap resiko yang mungkin timbul dari perubahan. Hal ini dapat mengakibatkan keengganan untuk mengambil langkah-langkah inovatif atau transformasional yang dibutuhkan untuk kemajuan. Kedua, pertimbangan atas lawan-lawan yang mungkin dihadapi untuk mengadakan perubahan. Pemimpin mungkin mengantisipasi adanya perlawanan atau tantangan dari pihak-pihak yang tidak setuju akan perubahan. Kekhawatiran akan konflik atau kehilangan dukungan dapat menghambat pemimpin dalam mengimplementasikan perubahan. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mengadakan perubahan. Terkadang, kendala seperti keterbatasan sumber daya, tidak mencukupnya pengetahuan atau keahlian, dan tidak mencukupnya dukungan dari organisasi dapat menghalangi pemimpin untuk melakukan perubahan yang efektif. Ini bisa mencakup tidak mencukupnya dana, waktu, tenaga, atau dukungan teknis. Faktor inilah yang menunjukkan bahwa pemimpin butuh mengatasi berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal, untuk berhasil mengimplementasikan perubahan yang diinginkan. Sedangkan ada pendapat lain. Robbins pada tahun 2006 menyebutkan beberapa sumber penolakan yang bersifat individual, yaitu 1. Kebiasaan. Ada sebagian individu yang menolak perubahan karena sudah terbiasa dengan gaya lama yang ia jalankan. 2. Keamanan. Individu dengan kebutuhan yang tinggi akan keamanan cenderung menolak perubahan karena akan mengancam perasaan aman mereka. Dan yang ketiga, faktor ekonomi. Sumber penolakan ini adalah kekhawatiran bahwa perubahan itu akan menghambat penghasilan setiap individu. Dan untuk selanjutnya ada peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah sebagai pemimpin perubahan, yaitu sebagai pemimpin untuk menentukan visi misi serta arah dan target yang ingin dicapai sekolah.
sekaligus sebagai penanggung jawab atas semua program dan kegiatan yang ada. Hal ini sesuai dengan pendapat Andriani pada tahun 2008 yang menyatakan bahwa peran pemimpin dalam membawa perubahan adalah sebagai kreator, yaitu kepala sekolah bertugas mengembangkan dan menetapkan visi sekolah dan strategi untuk mencapainya. Sedangkan ada pendapat lain yang menyatakan kesetujuan akan peran kepala sekolah dalam membawa perubahan. Tidak hanya itu saja, peran kepala sekolah dalam membawa perubahan harus sebagai fasilitator, yang berarti kepala sekolah bertugas memberikan dukungan terhadap ide-ide atau inisiasi perubahan yang selaras dengan visi perubahan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepala sekolah juga harus berperan sebagai katalisator, yang artinya seseorang yang menyebabkan adanya pengembangan, juga meyakinkan warga sekolah atas urgensi kebutuhan pengembangan sekolah untuk peningkatan mutu pendidikan. Alhamdulillah pembahasan kali ini telah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menyampaikan materi pada pembahasan kali ini, dan terima kasih juga untuk kalian yang telah menyimak dan mendengarkan. Semoga apa yang didengarkan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.